Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKO Bintaro Jaya yang sangat saya kasihi dan saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada sebagian besar jemaat yang merespon dengan baik kebijakan Majelis Jemaat GKO Bintaro untuk memindahkan tempat peribadatan yang biasanya kita lakukan di Gedung Gereja Immanuel, namun hari ini kita pindahkan beribadah di rumah jemaat masing-masing yang tentunya dengan panduan ibadah yang sudah dibagikan oleh Majelis Jemaat. Saya perlu tegaskan satu hal Bapak Ibu Saudara. Kita memindahkan tempat ibadah bukan karena takut terhadap virus corona. Juga bukan karena kita meragukan, kita mengkebiri kuasa Tuhan. Tetapi gereja harus ambil bagian, bertanggung jawab secara sosial untuk situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Kita tahu pemerintah telah memberikan anjuran untuk tidak ada perkumpulan bersama. Ya, PGI juga memberikan anjuran agar ibadah-ibadah di gereja kalau bisa itu ditiadakan. Bahkan saya sendiri sudah meminta izin dari Majelis Sinode GKO hanya karena kita bertanggung jawab untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Jadi saya kira Bapak Ibu Saudara, kita semua cukup memahami hal ini dan mari kita mendengarkan firman Tuhan di Minggu Sengsara yang kelima ini. Dan sebelumnya, karena tadi kita sudah baca Alkitab ya, tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Allah Roh Kudus yang kami imani menyertai kami hari ini, dan yang juga akan memberikan pengertian-pengertian baru kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Terangi hati pikiran kami ya Bapa, agar kami tidak hanya mendengar dengan baik, tapi terlebih daripada itu kami menjadi pelaku firman yang setia. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tema kita di Minggu Sengsara yang kelima ini, Saudara, kita masih bahas tentang karya kepedulian dan penebusan Allah bagian kelima. Dan hari ini kita membahas tentang pembebasan dari kerusakan alam. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, apa hubungannya karya pengorbanan Kristus dengan alam? Bukankah Kristus datang untuk menebus manusia dari kuasa dosa? Apakah ada kaitannya dengan alam? Bapak Ibu mungkin masih ingat permulaan di minggu kemarin ketika saya memulai khotbah, saya menyampaikan bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini membawa dua misi. Ya, yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa dan maut. Yang kedua, Kristus juga datang untuk memulihkan gambar Allah yang rusak karena dosa. Apa yang rusak dalam diri manusia karena dosa? Cara berpikir manusia, sikap hati manusia, bahkan sampai pada tindakan manusia. Dosa merusak hubungan atau relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, bahkan manusia dengan alam. Sehingga manusia tidak berfungsi dengan baik sesuai tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, di sana dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka segambar dengan dirinya. Ya. Jadi Tuhan Allah menciptakan kita segambar dengan Allah, artinya kita dihembusi nafas Allah dan memiliki karakter ilahi. Setelah itu, ayat yang ke-28 pembacaan kita tadi, dikatakan ayat ini memberi gambaran kepada kita bahwa Allah memberikan otoritas, Allah berikan kuasa bagi kehidupan manusia untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab mengelola semua yang baik yang telah Allah ciptakan, supaya itu berguna bagi kehidupan manusia dan yang terutama untuk mempermuliakan Allah. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam satu pemahaman yang sangat-sangat
baik bahwa saya ini berharga, saya ini mulia di hadapan Tuhan. Tuhan beri kepada kita manusia lebih dari makhluk yang lain tanggung jawab untuk mengelola semua yang telah Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan alam dan Tuhan perintahkan manusia untuk kelola dengan aturannya Tuhan. Artinya kalau manusia tidak kelola alam dengan aturannya Tuhan, berarti itu sama dengan melanggar perintah Tuhan. Baik, dan kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 1 dan 2 kan enak sekali. Bagaimana kita melihat gambaran kehidupan yang begitu harmonis di Taman Eden, antara manusia dengan Allah, dengan sesama, bahkan dengan alam. Tapi masuk pasal yang ketiga, disinilah kita melihat segala sesuatu menjadi rusak akibat manusia jatuh dalam dosa. Saudara, yang rusak itu tidak hanya gambar Allah dalam diri manusia, tetapi yang rusak adalah relasi manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan alam. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang 17, waktu Tuhan menghukum Adam, di situ dikatakan bahwa terkutuklah tanah karena engkau. Bapak Ibu perhatikan, terkutuklah tanah karena Adam. Artinya Adam berdosa, maka alam semesta pun mereka menerima yang namanya hukuman Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Hidup manusia tidak bisa dipisahkan dari alam. Dosa membuat segala sesuatu mulai rusak. Kerusakan itu mulai berkembang dari Eden, dari Taman Eden, dan kita lihat terus memuncak sampai dengan peristiwa Menara Babel. Ya, saudara, apa yang terjadi dalam pembangunan Menara Babel berkaitan dengan perintah Tuhan kepada manusia? Kalau kita baca cerita ini, ya, maka kita akan melihat gambaran dari sebuah, saya bisa katakan, pengkhianatan yang manusia lakukan terhadap Allah, terhadap sesama, dan juga terhadap alam secara khusus. Bagaimana manusia memakai sumber alam untuk memuaskan keinginan daging mereka. Ya, kalau kita perhatikan ayat 3 dan 4, di situ dikatakan, ketika mereka berkumpul, lalu mereka membuat batu bata, mereka membuat batu dari bata, kemudian mereka membuat tanah liat dari tergala-gala. Saudara, artinya ini semua sumber daya alam yang Tuhan berikan bagi manusia. Mereka bilang, mari kita buat. Untuk apa? Membangun menara. Sampai di sini tidak ada yang salah. Ya, sampai di sini tidak ada yang keliru. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri otoritas bagi manusia kelola sumber alam untuk kebutuhan hidup manusia. Tetapi persoalannya muncul ketika kita baca ayat yang keempat. Ya, ayat 4 katakan begini, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, ini dia. Bagian berikut bilang, mari kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, cari nama itu mengandung pengertian atau mengandung unsur ingin termasyhur, ingin terkenal, cari popularitas, pengen disukai karena kepandaian, pengen dipuji karena kemampuan, karena kehebatan. Dan yang lebih parah lagi saudara, tujuannya adalah supaya tidak diserahkan ke seluruh bumi. Ini saja sudah melanggar hakikat penciptaan Allah, di mana manusia diberikan otoritas untuk mengelola dunia ini. Karena firman Tuhan tadi kan bilang begini, Kejadian 1 ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ketika mereka ada dalam cara berpikir, jangan sampai kita terserak. Ini pun bagian dari sebuah pengkhianatan terhadap aturannya Tuhan. Lagi-lagi saudara, saya mau katakan, semua terjadi karena dosa. Jadi persoalan yang sangat penting di sini adalah motivasi mereka dalam mempergunakan sumber daya alam. Dan saudara, saya kira pola Menara Babel, ya, yaitu memakai alam untuk kepentingan diri sendiri, itu benihnya ada sampai dengan hari ini. Kalau kita lihat
Ada banyak orang mengelola alam bukan untuk kesejahteraan bersama. Meskipun tidak semua ya. Ada yang juga mengelolanya untuk kesejahteraan bersama. Tapi hampir sebagian besar mereka yang punya kekuatan, mereka yang punya kuasa, mereka memakai alam untuk lebih pada memuaskan keinginan diri. Makanya Bapak Ibu lihat ya, kenapa terjadi tanah longsor, kenapa terjadi banjir bandang. Bukan karena Tuhan yang lakukan itu, tetapi rata-rata karena keserakahan manusia dalam mempergunakan alam. Kita ingat lagu lagu siapa? Ebit G. Ade ya. Dia bilang mungkin alam enggan bersahabat dengan kita. Artinya alam menunjukkan sesuatu yang menjadi hal yang tidak menyenangkan karena lagi-lagi ulah manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selama kita mencari unsur, mencari nama, memenuhi keinginan daging, maka disitulah kegagalan kita dalam melakukan hakikat penciptaan Allah bagi kita sebagai mandataris Allah. Mandataris itu bisa dibilang pelaksana mandat yang Allah berikan bagi kita. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, aduh Bu Pendeta, ya, kita bahas tentang mempergunakan alam, banjir, tanah longsor, banjir bandang. Bukankah itu sesuatu yang menjadi akibat perbuatan orang lain? Orang-orang yang bisa dikatakan bergerak di bidang industri, mereka yang membangun perumahan tanpa menyediakan ruang hijau. Kan kita jemaat nggak ada di situ. Lalu apa pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara jangan salah. Tadi saya katakan, hidup saudara dan saya tidak bisa terpisahkan dari alam. Maka mari kita mulai lihat dari hal-hal kecil yang kita buat di dalam kehidupan kita, yang secara khusus berkaitan dengan bagaimana kita hidup bersama di tengah alam ini. Contoh sederhana saudara, bagaimana kita menggunakan air di rumah. Ya. Apakah kita boros atau kita benar-benar pergunakan itu dengan baik? Ya. Bahkan kadang di rumah nggak perlu pasang AC pun kita pasang AC, nggak perlu nyalain lampu pun kita nyalain lampu. Padahal kita udah tahu ada pemanasan global. Hal-hal itu sangat mempengaruhi kita untuk kerusakan alam yang kita miliki ini. Bahkan mungkin saya pengen refleksi aja nih apa yang dialami oleh gereja ya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, kadang gitu ya, ketika saya kembali dari depan, setelah salaman presbiter dengan jemaat di depan, pandangan yang saya lihat itu Mas Andre gitu ya, dengan Mas Aang, mereka yang koster di gereja, itu membersihkan semua sampah kita loh, GKO ya. Warta jemaat yang padahal udah diwartakan bawa pulang, ditinggal di kursi. Tata ibadah yang tidak dipakai ditinggal di situ. Kulit permen dibuang di situ. Ya. Saudara, mari kita mulai dengan gaya hidup menghargai alam. Karena itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bagian dari alam, sehingga ketika kita merusak alam, maka itu sama dengan kita merusak diri kita sendiri. Tidak hanya itu, tapi kita mengkhianati Tuhan yang memberikan tanggung jawab kepada kita mengelola alam untuk kepentingan kita manusia dan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya di Minggu Sengsara yang kelima ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita ya, belajar dari Babel. Jangan pergunakan segala sesuatu hanya untuk kepentingan daging kita, kepentingan diri kita. Tetapi kita belajar dari perikop pembacaan kita bahwa mari kita hidup benar sesuai tanggung jawab kita. Hidup sehat, mengelola alam di mana kita ada, mulai dari rumah kita, lingkungan sekitar kita, hal-hal sederhana. Jangan kita ajarin anak kita jangan buang sampah sembarangan, ternyata kita yang lakukan itu. Ya. Mulai dari kita menjaga pola hidup sehat, itu bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, Kristus datang untuk bebaskan cara berpikir, sikap hati, tindakan kita yang salah. Jadi saya percaya orang yang hidup dalam Tuhan, dia pasti mengelola kehidupannya dengan benar. Untuk itu saudara, mari kita menjaga pola hidup sehat, menjaga kesehatan kita secara khusus, menyikapi situasi yang ada. Dan yang luar biasa, mari kita terus bangun sebagai keluarga kita. Karena itu benteng bagi kita untuk
menghadapi setiap persoalan yang ada dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.